kelihatan ya Bu ya? Oke. Kita masuk ke surat Yusuf ayat ke-39. Ya sahibai sijani a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibai sijani a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibai sijani, wahai kedua penghuni penjara. Ya sahibai sijani a'arbabun mutafarriquna. A'arbab, apakah, a itu apakah depannya ya, untuk menanyakan gitu, huruf hamzah yang paling depan. A'arbabun, arbabun adalah jamak dari rob, jadi Tuhan rob gitu ya. A'arbabun mutafarriquna, yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Seperti katanya kalau kita punya Umar Al-Faruq, misalnya Umar yang membedakan ya, Umar Khattab membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi al-farq itu adalah perpisahan, atau di sini lebih tepatnya konteksnya adalah macam-macam. Tuhannya ada bermacam-macam. Jadi kalau misalnya di Mesir kuno itu mereka Tuhannya macam-macam gitu ya. Kita tahu dia tidak bersifat monoteis, tidak mengesahkan Allah semata begitu. Ya. Jadi konteks ayat 39 hingga 40, mulai dari awal sebenarnya ayat ke-36 itu isinya tentang dakwah Nabi Yusuf di penjara ya, kepada teman-temannya di penjara. Gitu. Jadi nabi ini dia tidak memilih siapa yang hendak didakwahi. Apakah dia orang pembesar, apakah dia rakyat jelata, itu semuanya sama untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang ke agama Allah gitu ya. A'arbabun mutafarriquna khairun, yang lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Wahid ini jelas sudah kita tahu sama-sama ya, maksudnya adalah yang Maha Esa, yang satu-satunya Tuhan. Sedangkan Al-Qahar di sini diartikan kalau dalam bahasa Indonesia Maha Perkasa. Tapi makna yang lebih dekat itu sebenarnya Al-Qahar adalah yang mengalahkan. Ya, jadi seolah-olah Nabi Yusuf di sini mengatakan ini Tuhan macam-macam, itu lebih baik ataukah Allah yang hanya satu dan keberadaan Allah yang satu itu mengalahkan semuanya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita kan bayangannya kalau Tuhan kalau orang ya, kalau kita mengibaratkan dengan orang yang hanya ada satu dengan orang yang mainnya banyak, keroyokan, itu orang yang satu ini kalah. Tapi karena ini Allah adalah yang Maha Perkasa dan dia Maha mengalahkan, Allah satu itu sanggup mengalahkan semuanya gitu. Kekuasaan Allah ini sanggup meratakan semua Tuhan-Tuhan yang lain begitu. Jadi di sini Allah memiliki nama Al-Wahid, Al-Qahar. Al-Qahar ini termasuk dari nama-nama yang kita tidak boleh menamakan anak kita atau diri kita dengan nama Al-Qahar ini ya, kecuali kita tambahkan depannya Abdul Qahar. Nah, itu boleh. Ya, Al-Qahar ini dia tidak boleh digunakan sendiri. Ya, ada beberapa nama lain yang masih agak boleh diperbolehkan seperti As-Salam, itu boleh digunakan, kita menamakan nama anak kita Salam, itu boleh ya, walaupun itu termasuk dalam nama Allah As-Salam. Salam, maaf. Lebih kita tambahkan Abdul lebih baik jadi Abdus Salam gitu ya. Beberapa nama Allah yang lain yang tidak boleh digunakan tuh misalkan Khalik, itu juga tidak boleh kita menamakan nama anak kita tuh Khalik saja, tapi kita harus tambahkan Abdul Khalik. Abdurrahman itu juga ya. Jadi ada beberapa nama Allah yang tidak boleh digunakan hanya satu, tapi harus menggunakan kata Abdul. Ada yang boleh seperti kata Salam tadi. Nah, bagaimana kita coba tafsirkan ayat 39? Yusuf berbicara dengan mereka dengan ramah. Ya sahibai sijni. Kita tahu penjara ini orangnya kan banyak yang kriminal gitu ya. Walaupun katanya, saya juga belum tahu, tapi saya dengar dari salah seorang menterinya yang ceramah dulu itu, dia bilang tidak semua orang yang masuk penjara itu benar-benar karena perbuatan kriminal. Ada yang karena difitnah, itu ada ternyata. Ada yang karena dia terjebak dalam kesalahan prosedur.
Ya, benar-benar kesalahan prosedur, nggak niat melakukan kesalahan, tapi ada kesalahan prosedur yang menyebabkan dia harus dipenjara begitu. Ada yang juga karena masalah utang piutang, jadi macam-macam ya. Tetapi sebagian besar tentunya kita wajar melihat banyak yang masuk karena mereka memperkosa, mereka membunuh, mereka maling gitu ya, mencuri ya. Tetapi Yusuf di sini kita tahu Yusuf masuk penjara karena fitnah gitu ya, bukan karena kesalahan dia gitu, tapi hanya karena Yusuf ini hanya ingin disingkirkan dari masyarakat begitu, supaya tidak menjadi fitnah bagi ibu-ibu di kota Mesir pada waktu itu ya. Tapi ini sendiri bukan kesalahan Yusuf. Makanya Yusuf dia tetap menjadi orang yang berbuat muhsin ya. Di ayat ke sebelumnya itu kalau kita lihat surat Yusuf ayat ke surat Yusuf yang para penghuni penjara itu mengatakan di ayat ke-36 ya, ayat ke-36. Wa dakhala ma'ahu sijana fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Di ayat ke-36 kedua pemuda ini bersaksi bahwa Yusuf adalah orang yang berbuat ihsan gitu ya. Jadi Yusuf walaupun dia masuk penjara dalam keadaan difitnah dan bahkan belum tahu kapan dia akan keluar dari penjara karena belum ada persidangan untuk Yusuf. Yusuf ini benar-benar hanya dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada proses persidangan. Begitu. Maka nanti di akhir ayat ke-42 Yusuf meminta tolong kepada salah seorang yang akan selamat bahwa tolong sebut nama saya di hadapan tuanmu begitu. Untuk meminta kejelasan nasib gitu. Jadi mereka dua orang ini adalah pelayan dan mereka memiliki tuan. Rob ini bisa berarti Tuhan, bisa berarti tuan dalam arti mereka majikan gitu ya, majikan. Jadi Yusuf berbicara dengan mereka dalam bahasa yang mereka paham. Ya, dan orang dulu beriman kepada Allah tetapi mereka tidak menyembah Allah saja. Ini mirip dengan kondisi Arab jahiliyah. Ya, dan kita tahu bahwa surat Yusuf ini turun di akhir-akhir surat Makkiyah. Jadi masih banyak orang-orang jadi Nabi Muhammad sendiri masih tinggal di Mekah pada saat itu ya. Jadi surat ini termasuk ayat-ayat ini adalah salah satu di antara ayat-ayat untuk membatalkan agama orang-orang musyrik pada saat itu gitu ya. Jadi termasuk ayat-ayat yang membatalkan agama orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu gitu. Walaupun hal ini terkait dengan orang-orang Mesir gitu ya. Walaupun ini terkait dengan orang-orang Mesir. Ya di ayat ke-38 Nabi Yusuf berkata, "Inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka juga tidak beriman kepada hari akhir gitu ya. Ini kaumnya yang dimaksud adalah orang-orang Mesir. Ya, tetapi Nabi Yusuf tidak langsung menunjuk kepada dua orang pemuda ini, dalam arti Nabi Yusuf tidak mengatakan saya tidak sama dengan agama kalian. Tidak begitu Nabi Yusuf mengucapkannya, tapi Nabi Yusuf mengucapkan saya meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebenarnya termasuk kalian berdua, cuma Nabi Yusuf tidak secara langsung mengatakan kepada mereka, gitu ya. Nah, Al-Qahar ini maknanya adalah yang mengalahkan dan tidak terkalahkan. Allah mengalahkan para pembangkang dengan hukumannya. Kata Al-Qahar ini maksudnya adalah sangat, ya sangat. Sebenarnya kalau misalnya tunggalnya kita sebut Al-Qahir, ya. Tapi kalau Al-Qahar itu dia benar-benar sendiri mengalahkan. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah yang sendiri. Dan Allah selalu, kata Al-Qahar ini selalu digandeng biasanya dengan Al-Wahid, ya, dengan Al-Wahid. Karena makna Al-Qahar adalah mengalahkan. Berarti Allah adalah satu-satunya zat yang tidak terkalahkan. Ya. Jadi kalau kita gabung, Al-Wahid itu yang Maha Esa, Al-Qahar yang mengalahkan. Jadi Al-Wahidul Qahar berarti Allah adalah satu-satunya zat yang tidak terkalahkan. Ya, makanya kita tidak boleh menamakan anak kita itu Qahar saja, harus ada kata Abdul Qahar. Ya. Karena hanya satu Allah yang seperti itu. Ya.
Maka logikanya adalah jika dia tidak terkalahkan berarti penisbatan untuk yang maha mengalahkan tidak ada melekat pada dirinya. Ya, sehingga Allah maha mengalahkan semua yang mengalahkan di bumi Allah ini. Dan segala kekuatan berakhir dan bermuara pada nama Allah Al-Qahhar. Oke, jadi kalau misalnya Allah itu terkalahkan, berarti Allah itu tidak mungkin maha mengalahkan. Paham ya Bu ya? Jadi di sini adalah Al-Qahhar adalah satu-satunya yang tidak terkalahkan dan dia yang mengalahkan semuanya. Begitu. Oke, jadi mana Al-Qahhar ini adalah Allah yang mengalahkan dan dia tidak terkalahkan. Oke, next. Al-Qahhar disebutkan sebanyak 6 kali. Di antaranya adalah Qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah, katakanlah siapa Muhammad, ya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Qul innama ana mundzirun. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah, dan sekali-sekali tidak ada Tuhan selain Allah Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa dan Maha mengalahkan, gitu ya. Jadi Rasulullah konteksnya adalah dia berbicara kepada orang-orang musyrik Quraisy yang memiliki banyak Tuhan. Maka Nabi Muhammad katakan Allah itu yang satu, yang maha mengalahkan. Tuhan-Tuhanmu ini tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah. Sebenarnya seperti itu. Ya, Nabi Muhammad berbicara dengan konteks yang dipahami oleh kaumnya. Karena kaumnya Nabi Muhammad ini tidak paham tentang konsep Nabi. Ya, kaum Nabi Muhammad pada saat itu ya, pada saat awal-awal turun nubuwah, itu konsep kenabian itu asing bagi kaum musyrik Mekah begitu. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan saya ini pemberi peringatan dan tuhan-tuhan kalian ini tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah begitu. Ya. Konsep kenabian waktu itu umumnya ditemukan di kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Sedangkan kaum musyrik Mekah mereka tidak menemukan atau belum tahu tentang konsep kenabian. Jadi Nabi Muhammad ini datang setelah sekian lama, ya, tidak ada nabi di kalangan bangsa Arab, ya. Jadi setelah Ismail, antara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail itu tidak ada nabi dari bangsa Arab, begitu. Maka konsep kenabian bagi kaum musyrik Mekah ini mereka belum sampai, walaupun di saat itu ada riwayat tentang Nabi Ibrahim gitu ya, tapi antara jeda yang waktu itu antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh sekali, ya, sehingga Nabi Muhammad perlu menekankan saya ini pemberi peringatan alias saya ini nabi gitu ya, dan tidak ada Tuhan yang selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Oke. Al-Qahhar, Allah melarang kepada setiap hambanya memakai sifat yang di dalamnya terkandung nama Allah Al-Qahhar dan Al-Qahir. Karena itu murni dan mutlak hanya milik Allah, ya. Dan ini doa yang mengucap dengan menggunakan nama Allah Al-Qahhar ini ada di sini, saya berikan di slide. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha perkasa, yang maha mengalahkan tadi ya. Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar, yang maha mulia lagi maha pengampun. Ya, ini sebenarnya menarik karena kadang-kadang kita itu mengartikan seperti Al-Khaliq itu maha pencipta begitu saja. Padahal sebenarnya nama Allah Al-Khaliq misalnya itu adalah Allah yang menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, gitu ya. Jadi ada makna-makna yang sebenarnya bisa digali lebih dalam dari Asmaul Husna. Nanti insya Allah ibu-ibu di sini bisa melihat ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang lain atau ada bukunya tentang fikih Asmaul Husna, boleh untuk nanti diamati nama-nama Allah itu masing-masing itu maknanya bagaimana. Jadi tidak sekedar diartikan terjemahan saja, tapi bagaimana tafsiran per ayat per nama-nama Allah ini bagaimana gitu. Kita lanjut lagi ya. Ayat ke-40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah
Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu tidak menyembah selain Allah, ya, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu, aba'ukum ini bapak-bapak kalian, tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu bisa bermakna bapak ke atas ya, nenek moyang ke atas, yang membuat-buat namanya gitu ya. Jadi ini yang kalian sembah itu hanya sekedar nama-nama yang diberikan oleh bapakmu dan yang namanya diberikan oleh kamu dan bapak-bapakmu saja gitu. Nggak ada realnya, itu nggak ada gitu. Jadi hanya sekedar nama-nama yang dibuat-buat begitu. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Ya, tidak ada. Nama-nama itu hanya buatan-buatan kalian saja. Jadi Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan buatan kalian. Oke, ini kalau kita lihat dalam konteks karena kita sama-sama Muslim, ya. Ini Pak RT akhir tindak. Ya, karena kita sama-sama Muslim, maka ini tidak terlalu terlihat menyakitkan ya Bu. Tapi kalau Ibu coba berbicara dengan teman-teman kita yang bukan Muslim gitu ya, yang bukan Muslim, yang belum Muslim, ini kalimat ini yang Hindu, yang Buddha ini, yang Konghucu gitu ya, ini akan sangat menyakitkan kalau kita langsung direct. Ya, tapi kenapa? Dan ini sebenarnya untuk para nabi mereka butuh waktu yang lama secara umum. Seperti Nabi Muhammad, dia butuh 3 tahun dulu untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu dimulai dari orang-orang yang lurus dulu seperti Abu Bakar. Lurus dalam arti mereka punya tendensi untuk mengesahkan Allah atau mengikuti agama Ibrahim. Tapi di sini Nabi Yusuf, dia langsung mengucapkan kalimat seperti ini yang kalau kita secara kalau kita praktekkan pada saat ini bisa jadi langsung menyakitkan gitu. Tapi kenapa Nabi Yusuf mengatakan seperti ini? Karena 2 orang yang dia hadapi, yang salah satunya kita sudah tahu ceritanya ya. Tapi kita di sini saya menjelaskan kenapa Nabi Yusuf langsung mengucapkan kalimat yang menurut kalau kita di posisi mereka itu akan menyakitkan gitu ya. Dan kita tahu bahwa dakwah sebaik apapun akhlak kita ya, orang itu pasti banyak yang melawan gitu. Itu memang seperti itu, selalu seperti itu. Ya, dakwah kita sebaik apapun kita memberikan dakwah ya, itu pasti ada yang selalu tidak suka gitu, selalu. Jadi kita harus paham bahwa ketika kita berdakwah itu ya yang namanya hinaan, cercaan itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan ditambah lagi dengan akhlak yang buruk gitu maksudnya ya. Di sini Nabi Yusuf awal-awal dia selalu menunjukkan akhlak yang baik ya. Kalau kita lihat tadi di ayat ke-36 ya, inna naraka minal muhsinin. Jadi Nabi Yusuf sudah membangun reputasi sebagai orang yang suka berbuat ihsan ya, dan ini adalah syarat utama para nabi ya. Dan dai itu sewajarnya mereka memiliki akhlak yang baik di tengah masyarakat begitu. Ya. Karena dakwah ini sudah berat. Isi tauhid ini akan berat bagi banyak orang. Jangan ditambah lagi dengan buruknya akhlak kita gitu. Tapi kenapa di sini Nabi Yusuf cukup terus terang? Karena dia melihat yang satu akan keluar dari penjara, dan kalau sudah keluar dari penjara dia akan kembali ke kehidupan lamanya ya. Kemungkinan Nabi Yusuf untuk bisa berdakwah dengan dia akan sangat kecil gitu. Yang kedua ini lebih parah lagi, yang kedua ini nanti dia akan dihukum mati begitu, sehingga tidak ada waktu lain selain memang di saat-saat terakhir ini ya untuk Nabi Yusuf segera berdakwah. Makanya Nabi Yusuf langsung direct di sini ya, karena tidak ada waktu lagi dan kesempatan ya. Jadi kita lihat juga kondisi kita. Kalau kita melihat orang itu hanya waktu kita dengan dia hanya sekali ya, maka kita langsung direct ya, jangan nunggu waktu lama, karena kita waktunya karena bisa jadi kita tidak akan bertemu dengan dia lagi begitu. Inil hukmu illa lillah, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Inil hukmu illa lillah, jadi hukum atau keputusan hanya milik Allah.
amara alla ta'budu illa iyyah. Ini nyambung dengan kalimat berikutnya ya. Dia telah apa keputusannya, apa perintah dari Allah untuk menyembah dirinya saja. Ya, dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Gitu ya. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalimat inil hukmu illa lillah di dalam ayat ini konteksnya adalah apa yang dimaksud hukum di sini adalah untuk Allah sebagai satu-satunya yang harus disembah, gitu ya. Jadi karena begini, ada beberapa teman sahabat kita, saudara kita dari kaum muslimin ya, mereka masih sahabat yang memasukkan kata inil hukmu illa lillah itu sebagaimana pemikiran orang-orang yang terlalu ekstrim dalam menjalankan agama, sehingga semua hukum termasuk hukum-hukum syariatnya di suatu negara atau di suatu wilayah yang berlaku hanya boleh hukum Islam gitu. Hukum lain-lainnya ya itu tidak boleh dijalankan. Ya itu konteksnya akan sangat panjang sekali, perdebatannya akan sangat panjang sekali tentang apakah kita boleh menggunakan hukum selain hukum Allah di dalam suatu negara. Tapi kalau kita menggunakan konteks ayat ini sebenarnya agak kurang cocok karena konteks hukum di sini adalah perintah untuk menyembah Allah semata. Dan Nabi Yusuf sendiri pada akhirnya dia akan bekerja di bawah Raja Mesir waktu itu yang notabene bukan Muslim ya, begitu kira-kira. Kita masuk tafsirannya ya. Jadi segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah tidak lain hanyalah nama-nama yang dibuat-buat, yang kalian buat-buat, tidak ada bukti dan tidak ada otoritas yang untuk disembah. Yusuf memberitahu mereka bahwa dapat dilacak kembali siapa yang memulai penyembahan ini tuhan-tuhan tersebut. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada tentang penyembahan siapa yang memulai, tidak jelas. Tapi kalau untuk bangsa Arab ada riwayat yang sahih bahwa yang memulai penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab itu adalah dari orang Bani Khuza'ah yang berjalan-jalan atau berdagang ke negeri Syam, lalu mereka kembali dengan membawa berhalanya dari negeri Syam tersebut gitu ya. Jadi bisa dilacak siapa yang mulai pertama kali penyembahan berhala-berhala tersebut. Ya. Jadi kalau di bangsa Arab itu namanya adalah Amr bin Nuhai al-Khuzai ya. Itu yang membawa tentang ajaran paganisme atau ajaran syirik ya, membawa patung-patung dari negeri Syam ke Mekah ya, sehingga kemudian disembah. Karena kalau kita menyembah Allah sebagaimana Dia ingin kita menyembahnya, bukan dengan cara kita ingin menyembahnya. Ya, Allah memberi kita pahala, jadi kita harus melakukan dengan cara apa yang Dia ingin kita sembah. Kita perlu memiliki bukti dari Al-Quran dan Sunnah tentang cara beribadah. Dan kalau urusan duniawi, semuanya halal kecuali terbukti yang sebaliknya. Dalam urusan ibadah, semuanya haram kecuali terbukti sebaliknya. Gitu ya. Jadi di ayat ini, inil hukmu illa lillah, apa perintah Allah adalah supaya Allah menyembah Dia semata. Gitu ya. Itu adalah perintah Allah. Jadi selain Allah, itu haram untuk disembah. Ya, dan bahkan termasuk ke dalam kesyirikan. Oke. Dalil ini juga bisa menjadi pendapat ya bahwa Tuhan-Tuhan ya itu ada banyak ya. Jadi agama ini satu, yang lainnya adalah sesat begitu. Ini saya terus terang aja di sini karena ini semua juga muslim. Tapi kita harus paham bahwa kebenaran itu adalah satu, dzalikat dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus ya. Tadi kita lihat di sini. Dzalikat dinul qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus. Jadi kebenaran itu satu begitu. Ya, dalam hal tauhid ya, dalam hal tauhid kebenaran itu satu. Ya, selainnya adalah salah. Dan banyak jenis penyembahan-penyembahan yang lain itu juga semuanya ditolak. Kenapa perlu ditekankan ini? Karena ada orang-orang yang menganggap bahwa yang namanya kesyirikan itu hanya yang mirip dengan zaman Nabi Muhammad, ya, hanya menyembah berhala yang banyak. Ya, itu juga kesyirikan, tapi jenis-jenis kesyirikan yang lain juga banyak gitu. Tuhan-tuhan yang dianggap sesembahan yang lain itu banyak. Maksudnya gini, ada yang beranggapan bahwa yang dimasuk kesyirikan itu kalau dibayangkan adalah seperti di zaman Rasulullah itu, di zaman itu
yang namanya agama kesyirikan gitu, ya, agama paganisme, mereka memang mirip dengan agama-agama bangsa Yunani dan Romawi pada zaman dulu. Ini yang lebih dekat kepada ini ya, yang lebih dekat kepada kebenaran. Memang orang-orang di zaman dulu, ya, di zaman Nabi Muhammad, ya, ketika belum lahir Islam, mereka menganggap Tuhan-Tuhan mereka itu banyak seperti halnya Tuhan-Tuhannya orang Romawi, ya, dan orang-orang Yunani kuno gitu ya. Jadi kalau kita pahami di zaman Yunani itu kan ada siapa ya? Tuhan, ada Tuhan Zeus misalnya, kemudian ada Tuhan dewa perang, dewa apa? Dewa kecantikan seperti itu kira-kira. Tapi mereka memiliki satu Tuhan yang supreme, yang paling tinggi, Zeus gitu ya. Ini kalau menurut kepercayaan orang Yunani gitu ya. Nah, itu yang memang mirip dengan kondisi keadaan di zaman Nabi Muhammad ketika belum turun wahyu begitu ya. Jadi tuhan-tuhan mereka itu mereka perlakukan seperti itu, ada Tuhan supreme Allah, lalu ada tuhan-tuhan mereka yang lain yang disembah gitu ya. Lalu masing-masing tuhan memiliki wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Itu adalah salah satu jenis kesyirikan pada saat itu. Tapi jenis kesyirikan tidak itu saja. Ada kesyirikan dia menyembah matahari dan bulan, ada kesyirikan yang menyembah orang-orang solih seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani pada saat itu. Ya, mereka mengangkat posisi Nabi Isa bin Maryam di atas posisi kenabian gitu. Itu juga termasuk ke dalam kesyirikan begitu. Ya, di sini contoh penyembahan terhadap matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya, wa min ayatil lailu wan nahar, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, hi ini, ya, dhamir hi di sini balik kepada Allah, adalah malam, al-lailu wan naharu, dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan, ya. Jadi malam, siang, matahari, bulan itu semuanya adalah makhluk, ya, merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah bersujud kepada matahari, ya, dan ada agama yang dia menuhankan matahari kan gitu ya. Ada. Ya, kita tahu agama di Jepang itu mereka menyembah matahari begitu. Wala lil qamar, dan janganlah pula menyembah bulan. Ya. Jadi menyembah matahari dan bulan yaitu termasuk dalam kesyirikan gitu ya. Walaupun ini tidak sama dengan Zeus ya, dan ada dewa-dewa lainnya, tidak sama, tapi tetap kalau ada kita memberikan apa yang menjadi hak Allah kepada yang lain, maka itu tetap dianggap kesyirikan gitu. Ada juga yang menyembah malaikat, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Ya, di sini adalah penolakan terhadap orang-orang yang menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan arbaban. Ya, tidak boleh menaikkan posisi nabi dan malaikat di atas posisi seharusnya, gitu ya. Jadi termasuk Nabi Muhammad, ya, bagaimana maksudnya dengan menaikkan posisinya di atas posisi seharusnya? Itu di sunnah banyak ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu, maka kita minta kepada Allah. Lalu apa fungsinya Nabi? Nabi adalah sebagai orang yang sami'na wa ta'na, kita dengarkan perintahnya. Karena apa yang menjadi perintah Nabi itu adalah perintah dari Allah, gitu ya. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu dari Tuhannya. Tapi kita minta surga, ketika kita meminta neraka, maka kita minta untuk ditolak dari neraka, atau kita ingin surga dan ditolak dari neraka gitu, maka kita meminta kepada Allah ya. Yang kepada Rasulullah kita meminta untuk didoakan supaya kita masukkan ke dalam surga. Ini hanya berlaku untuk para sahabat yang dimana Nabi Muhammad masih hidup di tengah mereka. Kalau kita jelas sudah tidak bisa, maka kita meminta kepada Allah langsung gitu ya, melalui sholat kita, melalui amalan-amalan kita yang sebagai wasilah gitu ya. Sebagai wasilah kita beramal, yang dari amal itu kita meminta kepada Allah supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surga dan ditolak dari nerakanya gitu ya, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ada ulama yang berpendapat kalau mau doanya singkat, minta itu supaya nggak masuk neraka. Karena orang yang tidak masuk neraka otomatis masuk surga.
Tapi kalau kita masuk ke dalam surga, kita minta surga nih, itu belum tentu kita nggak lewat neraka dulu begitu, ya. Karena memang ada hadisnya di mana orang-orang yang berdosa di antara kaumnya Nabi Muhammad yang masih ada tauhid itu dibersihkan dulu di neraka. Maka kalau mau singkat, minta doanya itu supaya tidak masuk ke dalam neraka begitu ya Bu ya. Langsung itu otomatis masuk ke surga. Ya tapi ala kulli hal ya masa kalau yang lebih baik ya sebagai bentuk adab kita minta dua-duanya ya. Ya Allah kita minta masuk ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka ya sebagai bentuk adab kita. Ya, tadi dalil ada orang-orang yang menyembah malaikat dan para nabi. Sekarang dalil secara spesifik orang yang menyembah nabi. Di sini konteksnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Ya, kita sudah tahu agama apa yang mereka menempatkan posisi Nabi Isa bin Maryam di atas posisi kenabian, itu ada. Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya wa id qala Allahu, ya ketika Allah berkata, berfirman konteksnya, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, ya. A'anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan kepada manusia, a'alta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi, ambillah, jadikanlah aku dan ibuku ya ilahaini min dunillah, dua Tuhan atau dua sesembahan ya selain Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, ya dia menjawab, tapi di sini konteksnya adalah Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakuna subhana ma yakuna subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya, jadi innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi di sini Allah sebenarnya sudah tahu gitu ya. Allah sudah tahu bahwa Nabi Isa itu memang tidak minta untuk disembah gitu ya. Tidak minta untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Tapi di sini konteksnya adalah Allah ingin membantah orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan. Karena kalau Nabi Isa sendiri yang langsung menjawab, maka itu lebih kuat efeknya untuk mereka. Begitu ya. Kalau Allah yang bilang kan nanti mereka bisa menjawab, tapi Nabi Isa bilang begini kok begitu. Tapi Isa bilang begini kok. Tapi di sini Nabi Isa sendiri yang menjawab, saya tidak patut mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Ya, kalau aku pernah mengatakannya, maka engkau tentu telah mengetahuinya. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan begitu. Karena kalau Nabi Isa mengatakan seperti itu, maka Allah pasti tahu dan Allah akan memberikan hukuman begitu. Dan ini tidak terjadi begitu ya. Ini tidak terjadi ya. Nabi Isa tidak tahu, Allah tahu apa yang terjadi pada Nabi Isa dan pengikutnya gitu ya. Dan saya tidak tahu apa-apa yang pada dirimu. Ya, Nabi Isa tidak tahu apa yang pada Allah begitu, membuktikan bahwa Nabi Isa itu bukan Allah. Nabi Musa itu tidak layak untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Ya, ditempatkan Nabi Isa sebagai nabi ya sama seperti kita menempatkan Nabi Muhammad sebagai nabi ya. Tapi Nabi Muhammad jelas dia punya hak lebih karena kita adalah kaum Nabi Muhammad. Maka kalau ada syariat Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tentu kita harus pakai syariat Nabi Muhammad begitu ya. Tapi posisi mereka sama sebagai nabi itu sama gitu ya, dan sama-sama sebagai nabi ulul azmi juga. Ya, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Ibrahim, yang pertama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi-nabi yang posisinya tinggi ya, ulul azmi. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Lalu ada juga yang menyembah orang-orang solih, ya, menyembah orang-orang yang solih.
ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, maksudnya orang-orang soleh, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Jadi ada orang-orang yang menyembah orang-orang yang solih, ya, menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan selain Allah, gitu ya. Ini konteksnya adalah sekali lagi menempatkan posisi mereka di posisi yang seharusnya hanya Allah yang layak untuk mendapatkannya. Ya, jadi kalau misalnya kita berdoa misalnya, maka berdoa langsung pada Allah. Kalau misalnya kita ketemu orang soleh, kita boleh meminta untuk didoakan, tapi kita tidak boleh langsung meminta mereka untuk kepada surga dan neraka gitu ya. Kita minta kepada Allah, tolong didoakan kepada Allah. Jadi hanya Allah nanti yang sanggup untuk memasukkan kita ke dalam surga dan dihalau dari nerakanya begitu. Ya. Dan ini hanya kepada orang-orang soleh yang masih hidup, sekali lagi, karena para sahabat pun ketika Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat ketika mereka minta hujan misalnya, maka para sahabat ini kemudian meminta tolong kepada paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa meminta hujan begitu ya. Jadi ketika Nabi masih hidup, mereka minta didoakan kepada Nabi, tapi ketika sudah wafat maka mereka meminta kepada paman Nabi. Ya, itu dalilnya ketika kita hanya meminta kepada Allah. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ada juga penyembahan kepada pohon. Ya, ini dari hadis riwayat Tirmizi ya. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, dia mengatakan dahulu kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ya, jadi ada perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang dari ketika Rasulullah baru selesai menaklukkan Mekah di Fathul Makkah, kemudian ada tantangan dari Taif. Ada tantangan dari Taif bahwa mereka akan berperang dengan Bani Tsaqif gitu ya. Maka Rasulullah membawa pasukannya 12.000 orang menuju Hunain. Ya, 12.000 orang. Sedangkan pada saat itu kami masih baru saja keluar dari kekafiran. Jadi ini baru saja selesai Fathul Makkah. Banyak pasukan yang diambil dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Begitu ya. Ini baru selesai Fathul Makkah, ya. Jadi banyak orang-orang yang baru selesai menaklukkan Mekah, maksud saya baru orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum musyrikin Mekah yang baru masuk Islam, mereka pola pikirnya masih sama dengan pola pikir ketika mereka masih di zaman kesyirikan. Nah, ini juga penting. Berarti kalau kita baru saja hijrah, baru saja mulai meniti jalan di agama kita, jangan langsung berceramah begitu. Tuntut ilmu dulu. Dan jangan langsung berdebat. Ini banyak orang yang saya temukan itu dia langsung berdebat ya. Akhirnya didebat balik, kemudian jadi ragu sama keputusannya begitu. Jadi kalau kita baru saja meniti jalan ya, di jalan hijrah baru masuk ya ke dalam indahnya agama ini, kita coba paksakan diri kita untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya. Dan menuntut ilmu di sini ilmu-ilmu alat juga penting, ilmu-ilmu yang membantu kita untuk memahami gitu ya agama ini. Kalau kita misalnya mau jadi petani, maka kita kan tidak bisa langsung menguruk tanah pakai menggali tanah itu pakai tangan gitu kan ya. Kita harus membeli alatnya dulu, beli alat bajak, beli pupuk segala macam. Sama ketika kita masuk ke dalam agama, kita kuasai alat-alat yang bisa digunakan untuk memahami agama ini. Kita belajar dulu dari yang berat tuh, belajar bahasa Arab. Kemudian belajar tentang usul tafsir. Ilmu usul tafsir, ada ilmu usul fiqh gitu ya. Jadi usul fiqh, usul tafsir, lalu kita coba untuk memahami isi Al-Qur'an ya, dari bahasa Arab, bahasa tahsin. Yang seperti itu dulu yang kita pahami begitu. Ketika kita baru meniti jalan agama kita ini gitu. Karena ada banyak orang yang mereka itu langsung langsung ingin jadi striker, langsung menyerang gitu. Ya, tidak baik efeknya ya buat buat kita dan buat dakwah begitu. Nah, ketika itu orang-orang musyrik memiliki pohon yang mereka beriktikaf di sisinya dan mereka jadikan tempat untuk menggantungkan senjata. Itu dijadikan alat buat ngambil berkah lah istilahnya begitu. Pohon itu disebut Dzatu Anwat.
Ketika kami melewati pohon itu, kami berkata, ini para sahabat yang baru masuk Islam berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat, tempat menggantungkan senjata, sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar, inilah kebiasaan itu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bertindak bodoh, gitu ya. Kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, faktanya adalah para sahabat ya ketika itu tetap dalam agamanya ya. Jadi pada akhirnya mereka tidak memiliki pohon Dzatu Anwat ya, dan mereka tetap berada di atas tauhid. Tapi orang-orang setelahnya ya, orang-orang setelahnya lama setelah Nabi Muhammad, nanti mereka akan mulai perlahan-lahan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, orang-orang sebelum kalian begitu. Maka ini pentingnya kita memahami tauhid dan menuntut ilmu yang benar dulu. Ya, kita menuntut ilmu yang benar dulu. Jadi coba kita kuasai semua ilmu-ilmu yang membawa kita untuk memahami agama ini. Kalau kita disibukkan dengan ilmu ya, ilmu alat ya, maka kita akan paham bahwa waktu ini terlalu sempit gitu. Kalau kita gunakan untuk berdebat misalnya ya, untuk melakukan hal-hal yang bisa justru menjerumuskan dakwah kita begitu. Jadi mulai dengan menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami agama ini terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita lanjut ke ayat ke-41. Insyaallah kita selesai sampai 42. Ya sahibai sijani amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ya sahibai sijani, wahai kedua penghuni penjara ya, kedua sahabat penjaraku gitu ya. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Salah seorang di antara kalian berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Ya, sekali lagi khamar pada waktu itu belum jadi syariat yang diharamkan. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. Adapun yang seorang lagi maka dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku. Jadi jawaban Nabi Yusuf ini adalah sebenarnya wahyu dari Tuhannya, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya salah seorang di antara mereka pasti senang kan ya. Dan Nabi Yusuf di sini tidak langsung mengatakan kamu akan keluar penjara, kamu akan dihukum mati, tidak. Tapi dia menggunakan kata ganti ketiga. Nanti salah seorang di antara kalian akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Tapi jelas dari ayat ini kita tahu bahwa yang memberi minuman kepada tuannya ya, khamar, itu adalah yang memimpikan bahwa dia memeras anggur kan gitu ya. Kita sudah bisa langsung paham siapa yang dimaksud dengan orang yang akan memberi minuman tuannya dengan anggur. Ya, yakni orang yang memimpikan bahwa dia memeras anggur gitu. Lalu satu lagi ya, orang yang disalib lalu bukan burung akan memakan sebagian dari kepalanya, ya kita sudah tahu bahwa orang tersebut yang memimpikan bahwa dia membawa roti di atas kepalanya lalu ada burung makan roti di atas kepalanya. Ya. Lalu kenapa ada kalimat qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan? Ya ini maksudnya adalah yang salah satu ini pasti sangat berat sekali efeknya untuk dirinya gitu ya, karena dia tahu dia akan dihukum mati. Lalu di sini ada ulama yang berpendapat bahwa kalimat terakhir Yusuf ini mengatakan seperti ini supaya orang ini paham bahwa ini wahyu dari Allah. Kalian mau protes kepada saya tidak ada efeknya begitu. Ya, karena kalau kita memberikan kabar buruk kepada seorang kan bisa jadi orang itu akan denial ya, orang itu akan menolak. Padahal kita sebenarnya hanya menyampaikan berita saja. Ya ini juga konteksnya sama. Nabi Yusuf hanya sekedar penyampai berita dari Allah. Nasib mereka berdua itu sendiri bukan di tangan Nabi Yusuf, tapi yang Nabi Yusuf hanya penyampai, ya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, sehingga Nabi Yusuf mengatakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku. Ini sudah terjadi, saya tidak bisa mengubahnya. Ya, Nabi Yusuf tidak bisa mengubahnya. Ya, dan inilah sebab kenapa Nabi Yusuf langsung straight to the point berdakwah kepada mereka dengan
agak keras dalam tanda kutip ya. Kalau dalam zaman sekarang kita melihatnya sebagai sesuatu yang keras ya, di zaman sekarang di mana kalau kita ngomong tauhid sendiri agak sedikit berbahaya nasibnya. Tapi di saat itu Nabi Yusuf tidak punya pilihan lain karena orang yang satu akan keluar penjara ya, dan kemungkinan kecil ketemu dia, yang satu lagi tidak ada lagi kemungkinan bisa bertemu dengan Nabi Yusuf begitu. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka gitu ya. Wa qala, dia berkata lilladzi dhanna annahu najin, kepada orang yang dia pikir akan selamat. Dzon di sini dia menduga, tapi dugaan dengan bukti gitu ya, dugaan dengan bukti, buktinya mimpi itu dan dia mendapatkan wahyu ya. Dzon di sini adalah prasangka atau dugaan, tetapi dugaan yang disertai oleh bukti ya. Jadi dia tahu ini orang ini akan selamat gitu ya. Yang tadi yang memeras anggur ya, udhkurni inda rabbika, tolong ingatkan aku, sebutkan nama saya inda rabbika, di hadapan Tuanmu, di sisi Tuanmu ya, di sisi Tuanmu. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, tetapi syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf pada tuannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin, karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ulama berpendapat antara 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 9 tahun. Kalau bid'ah itu ya, itu adalah antara 3 hingga 9 tahun. Oke, lanjut. Maaf ya. Tadi saya mute dulu. Oke, dzon bisa bermakna keyakinan, tapi bisa juga prasangka gitu ya. Bisa, kalau di sini konteksnya tidak ada yang jelek sebenarnya. Kalau kita itu ada namanya husnudzon, berprasangka baik, ada suudzon. Tapi kedua dzon ini datang dengan bukti, bukan bukti sih, qarinah namanya, tanda-tanda gitu ya. Kita dilarang untuk bersikap suudzon ya, kita harus tabayun, tapi kita boleh bersikap husnudzon. Jadi di sini konteksnya Nabi Yusuf sebenarnya husnudzon, ini yang satunya akan selamat gitu ya. Di sini Nabi Yusuf yakin bahwa yang satu ini akan selamat, sehingga dia berkata, sebut nama saya karena engkau bekerja untuk raja. Oke. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ini masuk ke dalam penjara tidak ada pengadilannya ya, tanpa pengadilan. Jadi Nabi Yusuf ini tidak jelas nasibnya, tidak seperti dua orang ini. Dua orang ini jelas tahu, satu akan dihukum mati dan satu lagi akan selamat, akan keluar dari penjara. Tapi Nabi Yusuf ini tidak jelas, sehingga Nabi Yusuf meminta tolong kepada salah seorang di antara pelayannya supaya Nabi Yusuf keluar, bisa dibantu untuk disebutkan namanya di sisi tuannya, sehingga Nabi Yusuf kemudian dibantu untuk ada pengadilan atau akan dibantu untuk bisa keluar dari penjara. Ada 2 penafsiran sebenarnya di ayat ke-42 ini. Pertama, Yusuf meminta tolong kepada selain Allah sehingga Allah menghukumnya dengan tinggal lebih lama di penjara. Ya, ini penafsiran pertama. Kita kalau langsung baca artinya ini nggak paham ya. Tapi kalau kita langsung pahami bahasa Arabnya, kita paham kenapa ada penafsiran seperti itu. Kalau kita baca di sini, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Kalimat ini yang menjadi perdebatan di antara ulama. Lalu fa itu kemudian, ansahu syaitanu. Syaitan membuat dia lupa. Hu di sini, dhamir hu ini balik ke siapa? Balik ke Yusuf atau balik ke pelayan raja gitu. Ini 2 pendapat. Kalau yang pertama di sini ada pendapat bahwa syaitan membuat dia dalam kurung Yusuf lupa akan ingat pada Tuhannya. Ya, sehingga Allah menghukum dia untuk tinggal di penjara lebih lama lagi. Ini penafsiran pertama. Ya, penafsiran yang beberapa di ulama berpendapat bahwa Nabi Yusuf ketika meminta tolong kepada pelayan raja, Nabi Yusuf lupa seharusnya minta tolongnya kepada Allah. Kenapa minta tolong kepada pelayan raja? Ya, sehingga Allah kemudian menghukum Yusuf lebih lama lagi di penjara. Ini penafsiran pertama ini, yang pertama ini ya. Nanti kita jelaskan penafsiran kedua. Penafsiran kedua adalah yang lupa adalah tafsir ada tafsir yang lain, dan ini yang lebih kuat menurut Ustadz Firanda, walaupun ada sebagian kecil orang yang bilang penafsiran pertama yang lebih benar.
Pendapat yang kedua mengatakan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Dhamirhu di sini balik kepada pelayan raja. Jadi syaitan membuat pelayan rajanya lupa, ya, mengingatkan kepada tuannya, ya. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya ini Nabi Yusuf selalu mengingatkan kepada tauhid, kepada Allah. Ya, lalu kenapa bisa-bisanya di satu ayat ini kemudian Yusuf tiba-tiba lupa? Yusuf jelas tidak sedang lupa kepada Robnya. Yusuf di sini hanya meminta tolong sesuai dengan kemampuan makhluk gitu ya, bukan di luar kuasa makhluk. Hanya mengingatkan, tolong nanti kalau sudah keluar ingatkan tentang nama saya, sebut nama saya di sisi Tuhanmu, itu saja. Ya, dan ini jelas tidak menafikan tauhid. Ya, ini adalah bentuk usaha manusia ikhtiar ya, supaya Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara. Ini adalah pendapat yang lebih kuat ya. Lalu kenapa ini juga dianggap pendapat yang terkuat? Karena Allah sendiri yang berkata di ayat ke-45 ya. Ada keterangan di beberapa ayat selanjutnya bahwa Allah berfirman, wa qala alladzi naja minhuma waddaqara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Ibu-ibu yang membawa Al-Qur'an bisa melihat di ayat ke-45. Wa qala lilladzi naja minhuma, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, waddaqara ba'da ummatin, ya, setelah sekian tahun lamanya orang ini lupa, ya. Di ayat ke-45 Allah yang mengatakan yang lupa itu pelayan raja, bukan Nabi Yusuf. Maka penafsiran yang lebih tepat adalah penafsiran yang kedua, bahwa yang lupa di sini adalah si pelayan raja. Ba'da ummatin, setelah sekian tahun lamanya. Ada yang mengatakan 3 hingga 10 tahun. Di sini ada yang mengatakan, sahabat mengatakan 7 tahun. Dan saya agak bingung juga. Jadi seperti angka 7 itu dulu sangat sering disebut gitu ya. Padahal sini bid'ah sinin ini adalah 3 hingga 10 tahun. Tapi sahabat kemudian meriwayatkan selama 7 tahun Nabi Yusuf itu di penjara lagi. Ya, jadi Nabi Yusuf masuk ke penjara, ketemu 2 orang ini. Setelah 2 orang ini kemudian gara-gara yang satu lupa, akhirnya dia harus tinggal di penjara selama 7 tahun lagi gitu, menurut sahabat. Tapi ini riwayat sahabat ya. Kalau di sini bid'ah ini itu adalah beberapa tahun. Ya, berapa tahunnya? Ya antara 3 sampai 10 tahun. Begitu kira-kira. Ya, kita sudah alhamdulillah hampir pukul 10. Jadi ya, untuk sampai hari ini kita sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang surat Yusuf ya. Sampai hari ini kita sudahi dulu penjelasan tentang surat Yusuf. Jadi dari ayat ke-39 hingga ayat ke-42 gitu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan minggu depan di waktu yang sama insya Allah. Dan ya sekitar 4 atau 3 ayat ya. Kita tidak akan terlalu banyak supaya tidak pusing juga nanti ibu-ibu ya. Oke, ini Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya stop recording dulu dan sekarang saya akan lihat kalau ada chat yang bertanya ya. Ada yang berkonsep bahwa ketuhanan itu adalah keyakinan Tuhan, kekuatan lain di luar diri kita. Ya. Secara konsep betul, tapi masalahnya begini. Islam itu tidak sekedar ya, tauhid itu adalah bangunan utama Islam, tentu ya. Ya, ini benar juga kalimat ini saya pernah dengar dulu juga dari beberapa asatidz yang mengatakan ada kekuatan gaib yang jauh lebih besar gitu ya. Dan itu memang bagian dari fitrah manusia. Ya, manusia itu mereka sudah tahu bahwa diri mereka itu lemah. Dan mereka mengakui bahwa ada supreme being, kalau bahasa Inggrisnya. Ada zat yang maha tunggal yang bisa mengatur segalanya. Intinya mereka mengakui adanya Tuhan. Tapi pengakuan mereka terhadap adanya Tuhan, itu tidak cukup bagi mereka untuk dianggap sebagai kaum muslim. Kan gitu ya. Jadi tauhid itu satu bangunan. Kita jangan lupa ada bangunan yang lain untuk Islam kita. Yakni kita mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi bagaimana kita memberi nama dalam tanda kutip gitu ya, Allah Tuhan yang paling tinggi itu apa, itu juga kita harus mengikut dengan apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad, begitu ya. Jadi
hanya persoalan nama ini bukan sesuatu yang enteng, karena mereka menganggap tauhid mereka itu benar, itu tidak cukup memasukkan mereka kepada Islam gitu. Orang-orang Yahudi itu juga bertauhid. Orang Yahudi itu ya, saya juga baru tahu ternyata orang Yahudi itu bertauhid, mereka menyembah Allah semata. Tapi Yahudi itu dianggap orang kafir. Kenapa? Karena Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, begitu. Itu masalahnya, dan itu bukan masalah yang kecil. Itu bukan masalah yang kecil. Ya, kalau misalnya ada orang mengakui bahwa saya bertauhid, saya menyembah satu-satunya Tuhan, begitu ya, tapi mereka tidak menggunakan syariat Rasulullah, maka mereka tetap dianggap bukan kaum muslim, ya. Dan itu bukan persoalan yang sepele, itu penting sekali, ya. Salah satu di antara dua bangunan syahadat adalah kita mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi kita, ya. Dan Yahudi ini termasuk salah satu korban kesombongan mereka yang pertama, gitu ya. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, ya. Itu masalahnya, dan itu bukan masalah kecil, sehingga itu persoalan nama ini menjadi penting, karena Allah itu ya disebut oleh Rasulullah juga namanya adalah Allah, zat yang maha kuasa ini, ya. Rasulullah menyebutnya sebagai Allah yang berhak disembah,